Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Banyak nikmat, rahmat, karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah menambahkan semua itu untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita haturkan kepada tauladan kita baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini malam ini spesial. Jadi kajian perdana setelah Lebaran. Dan saat ini kita live Facebook, YouTube. Ini saya ngomong nih live ini. Masya Allah ya. Jadi bapak-bapak, kalau ditanya nanti kajian apa Ika belajar pada maghrib di Masjid Kubah, jawabannya kajian Al-Quran dan diniyah. Diniyah itu kita belajar ini. Belajar doa-doa, adab-adab, sunnah-sunnah Nabi begitu, dan ya Al-Quran sendiri seperti itu ya. Cuman memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya itu ingin suasana zaman dahulu ketika kita kecil-kecil ngaji itu kita lakukan juga gitu, kita alami. Maksudnya apa? Makanya insya Allah pekan depan nanti saya sediakan buku mutabaah. Dia bukan buku sebenarnya, kayak lembaran lah. Lembaran mutabaah, nanti di situ ada ngaji ya, ya gitu nama dan sebagainya. Maksud saya gini, ini mulai sudah diterapkan di beberapa majelis yang saya ampu, yang saya isi. Jadi bapak-bapak nanti kan maju satu-satu. Untuk ngaji itu maju satu-satu ya. Jadi nantinya cukup Quran di saya aja. Quran cukup di saya. Nah, Quran di saya, jadi nanti kurang lebih ya tahapannya kita belajar diniyah dulu. Belajar diniyah kurang lebih ya 5-10 menit begitu kan. Setelah itu baru belajar tajwid. Nah, nanti buku tajwidnya sebenarnya biasanya kalau dari fasahatul lisan nanti ada itu modulnya, tapi nanti saya cari yang lebih komplit lagi nanti. Atau kalau bapak-bapak mau ya sudah, nanti langsung ke buku tajwid, itu ada di Salemba. Kalau dulu harganya 20.000 kalau saya tidak salah. Bisa dibeli masing-masing tidak apa-apa. Di Salemba, nanti saya foto di grup ya, silakan dibeli. Jadi kita belajar tajwidnya di situ. Kenapa saya pilih buku itu? Sejauh ini yang saya temukan karena banyak contohnya gitu. Jadi kita sering membaca contoh-contoh seperti iqlab. Contohnya itu banyak di situ ya. Walaupun memang kan udah lama juga saya gunakan itu di beberapa majelis. Ada beberapa yang keliru, tapi itu tidak menjadi masalah seperti itu ya. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu bapak-bapak. Setelah pembukaan muqaddimah, kita belajar diniyah, selesai belajar diniyah. Setelah itu belajar tajwid. Setelah belajar tajwid barulah ngaji. Nah, ngajinya itu satu-satu ya, satu. Nah, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak yang belum maju? Dua kegiatan bisa dilakukan. Pertama, mengulang diniyah. Atau yang kedua, jadi mengulang diniyah itu syukur-syukur bisa hafal. Seperti doa, itu bisa hafal. Ya. Ndak deh alasan faktor usia, ndak deh, ndak. tapi bukan wajib. Ndak hal, mendak apa, ndak hal. Yang penting paham. Yang kedua, nah ini yang mau saya mengajak bapak-bapak, coba kita murojaah, mengulang hafalan-hafalan yang kita miliki. Saya yakin dan percaya mungkin ada bapak-bapak yang sudah hafal dari surah Ad-Duha sampai An-Nas.
Akan banyak tuh, Al-Alaq juga sudah hafal, Al-Bayyinah sudah hafal, surah-surah penting mungkin Yasin udah hafal dan sebagainya. Maksud saya sambil nunggu giliran maju, nah nanti dua-dua berpasangan. Nah, jadi ini sebenarnya pengalaman yang saya rasakan waktu pesantren dulu. Kegiatan itu mengulang dua-dua bersama teman disebut dulu tuh sabqi namanya, atau murojaah bersama teman. Nah, pasangannya sudah ditentukan oleh Pak Kiai dulu waktu saya di sana. Sudah ditentukan. Kecuali kalau nanti pasangan yang sudah ditentukan itu tidak hadir, maka ya boleh nanti sama siapa saja. Jadi maksud saya nanti ya kita nanti menentukan saja pasangannya siapa. Jadi apapun bisa dimurojaah, misalnya Pak Isan ya, Pak Hasan, jangan Pak Edi. Yaudah nanti Pak Hasan sama Pak Edi hadap-hadapan, lalu udah nak ngulang surah An-Nas misalkan, dak hal. Pak Hasan baca surah An-Nas, Pak Edi menyimak. Nanti kalau gantian, Pak Edi kalau nggak mau An-Nas ya surah apa? Mau satu surah atau dua surah, basing, dak hal. Itu variasi murojaah yang pertama. Ada juga variasi murojaah dengan cara sambung ayat. Pernah lihat dah ada video ayah dan anak perempuannya sambung ayat surah Ar-Rahman. Ayahnya baca Ar-Rahman, anaknya lanjut Allamal Qur'an, lalu ayahnya lagi Khalaqal Insan. Nah gitu. Itu variasi lain dalam murojaah. Misalnya dua-duanya sudah hafal surah Al-Fil. Udah baca. Pak Hasan baca ayat pertama, lanjut ayat kedua, lanjut ayat ketiga, dan seterusnya. Nah, itu boleh. Maksud saya gitu. Jadi saya menyebutnya ini apa ya, pasangan kebaikan, atau bahasanya itu partner in goodness. Nah, kalau di istilahnya. Jadi pasangan kebaikan. Sama-sama kita menuju kebaikan, pahala, ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, jadi itu yang dikerjakan sambil nunggu giliran maju. Bisa murojaah kalau masih ada waktu, misal nih 10 orang. Dari kanan Pak Haji misalnya. Pak Edi yang ke-10 kan agi lame. Murojaah lah. Diniatlah hafal. Apa gawe kan? Maka bisa namanya ziyadah. Kalau di pesantren saya itu namanya sabak. Ziyadah, nambah hafalan. Dak hal siko ayat ge dak hal. Misalnya bismillah lah kena hafal surah apa, misal Asy-Syams wasyamsi wadhuhaha gitu kan. Ya udah dihafalin. Atau artinya gini, kalau sudah tahu pola belajar kita seperti ini, di rumah sudah siap-siap tuh mulai ngafal dikit-dikit. Nanti pas di sini setor kayak temen Jo, ulah hafal lah Jo. Siko ayat kelak nambah siko agi gitu, masya Allah. Maksud saya kita bertambah, ngaji kita semakin baik insya Allah, diniat kita jadi lebih paham kan. Yang berikutnya hafalan kita bisa diulang-ulang, terjaga, dan syukur-syukur bisa nambah hafalan yang baru. Bisa dipahami ya Bapak-bapak ya. Ya, satu tantangannya sebenarnya waktunya ini mudah-mudahan pecah. Singkat soalnya daripada maghrib sampai isya lah. Mudah-mudahan lah pacak gali-gali. Makanya nanti maju satu-satu itu dibatasin. Kalau misalnya banyak, paling satu orang itu, kalau Quran yang 18 baris berarti satu orang hanya baca 6 baris. Kalau Quran yang 15 baris seperti ini contohnya, berarti satu orang hanya baca 5 baris. Tapi kalau sedikit, satu orang bisa baca setengah halaman. Seperti itu. Ya. Insya Allah pekan depan nanti saya sediakan lembarannya itu lembar mutabaah ya. Nanti isinya ya nama, tanggal, ziyadah, murojaah gitu, paraf. Yang paraf temen sebelah lah, hafalan belum? Iya maksud saya gitu. Ya seperti itu. Saya yakin kita kayak nostalgia dulu. Oh belajar kayak TPA, bener. Kelak kita ini
wisuda jamaah masjid tiba-tiba wisuda hafal juz 30 Pak Jo, Masya Allah, khataman, bikin acara kan, Allahu Akbar. Ya. Kadang-kadang kita nih, saya sendiri nih pribadi sama anak-anak yang sekarang. Anak-anak sekarang kan juz 30. Iya, Masya Allah. Semangat Pak Hasan ya, Insya Allah seperti itu. Oh, ya, Bismillah. Jadi kita belajar diniyah dulu. Pak Haji buku ade? Buku ade dak? Pak Haji boleh nih buku. Oh, kacamata. Berarti tiap malam Sabtu lah harus standby kacamata. Masih ingat dak terakhir kita yang mana ini? Masih doa sunnah ya? Apa sudah lanjut ke hafalan hadis? Belum kayaknya ya. Oh, ghufranaka, doa keluar toilet. Oh iya, baik. Ya, silakan buka pelajaran 10 halaman 48, bacaan-bacaan yang disunnahkan untuk berbagai keadaan. Ya, saya bacakan, mohon untuk diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 10. Bareng-bareng yuk, pelajaran 10. Bacaan-bacaan yang disunnahkan untuk berbagai keadaan. 1. Bila bertemu sesama muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya tetap atas kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nah, jadi nomor hadisnya tidak usah dibaca, ya. Lanjut, coba Pak Haji tidak kelihatan berarti ya. Izin lanjut ke ini Pak Mulkan. Yang kedua. Bila ada saudara muslim yang menyelamati kita, jawablah dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, dan semoga tetap atas kalian keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya. Musnad Ahmad dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Lanjut, Pak Maman. Setiap mulai pekerjaan yang baik, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Azkar dari sahabat radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hasan. Bila mendapatkan nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Bila ada yang memberi atau berbuat baik kepada kita, maka ucapkan jazakallahu Khairan. Jazakallahu khaira. Artinya semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, Masya Allah, cukup. Ini penjelasan sedikit. Bertemu sesama muslim, ucapkan salam. Salamnya bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang baik sebenarnya Assalamualaikum. Ya minimal itu. Kalau mau yang utuh, pahalanya kan 30 kata Nabi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu sama muslim atau kita mau pamit kan biasanya kayak gitu ya. Kebiasaan kita, budaya kita mau pamit ya berpisah, maka ucapan salam juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Bapak-bapak adalah doa. Doa kita mendoakan saudara kita semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tetap atas kalian, ya.
Berikutnya, bila ada saudara muslim yang mengucapkan salam kepada kita, jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang tepat kalau dibaca waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang tepat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya, setiap mulai pekerjaan yang baik, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang buruk, ya jangan dilakukan. Begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, bila mendapatkan nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Walaupun nikmatnya sedikit, tetap kita bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah. Terakhir, bila ada yang memberi atau berbuat baik pada kita, ucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Artinya semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Boleh tidak kita bilang terima kasih? Ya, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau mau digabung, ya alangkah lebih baik. Jazakallahu khairan, oh makasih, misalkan. Karena jazakallahu khairan itu adalah sebuah doa. Terima kasih itu bahasa Arabnya syukran. Syukran. Makasih ho, jazakallah. Jazakallah khairan misal. Jadi kita juga mendoakannya, orang yang berbuat baik kepada kita, seperti itu, ya. Ya. Kalau ada orang bilang syukron, kita ada nggak balasnya, omongan balasnya? Iya. Ada yang bilang afwan cukup. Misalnya saya Pak Hasan bilang syukron, saya jawab afwan gitu. Tapi ada juga yang bilang jawabannya wa iyyakum atau wa iyyaka. Begitu. Boleh dua-duanya, mana yang nak dibaca, boleh. Sama-sama gitu. Terima kasih, jawabannya kan biasanya sama-sama. Ada yang bilang terima kasih kembali, katanya gitu kan. Gitu. Afwan, ya. Bingung kan jawabnya apa lagi. Kalau yang terjadi di WA, saya rasa nggak usah dijawab, dianggap serius ya, karena ada apa namanya, kasus bingung dia, misalnya gini, ada yang WA Bismillah, turut mengundang apa gini, ada yang bilang gimana cara jawab wa Bismillah katanya. Wa Bismillah, itu kan nggak wajib sebenarnya. yang jelas kan ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau orang memulai dengan bismillah, ya udah, misalnya ngundang apa gini, ya udah jawab aja insyaallah hadir, misalkan gitu, hadir. Ini jawabnya wa bismillah, hadir gitu. Ya, itu menurut saya seperti itu, tidak usah dibawa serius, terutama yang baru-baru, hal-hal baru seperti itu. Ya, ini bapak-bapak, ini bacaan atau zikir, ya, salam, boleh berbuat baik, bismillah, mendapatkan nikmat, alhamdulillah, ya. Nanti sebenarnya di jilid 2, jilid 3 ada pengembangan lagi, ya, seperti itu. Banyak nanti yang bisa kita bahas. Nah, cuman yang perlu saya tekankan ini, kalau bisa kita hafalkan jazakallahu khairan, minimal jazakallah. Semoga Allah membalasmu, yang baik dibalas dengan yang baik. Kameramen nanya. Kalau untuk perempuan memang secara dhamir bahasa Arab tuh jazakillah, ka jadi ki, jazakillah. Khairannya sama, jazakillahu khairan. Kalau mau umum gitu, jazakumullah. Mau laki-laki perempuan dak hal gitu, ya. Begitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Ini apa, rasanya sepele tentang salam ini, tapi sebenarnya apa ya, hal yang kata Nabi itu, bahkan kalau saya tidak salah, salah satu tanda akhir zaman itu jarang ucapan salam itu tersebar. Kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja, sama yang tidak kenal
kita tidak mau Kalau ini baca salam. orang non muslim Hmm. beri salam, jawab kita Yang memberi salam siapa? orang muslim. Orang non muslim. Kita jawabnya Yang ada yang mengatakan waalaikum gitu aja cukup. Tapi kan nanti pada akhirnya kayak dia tersinggung lah gitu kan. Ngapa cuma waalaikum gitu kan? Begitu. sama-sama Waalaikumsalam. Dulu pernah Nabi kan, Nabi itu oleh orang Yahudi itu bilang assalamualaikum, lam alifnya hilang, bukan assalamu tapi assamu, assalamualaikum. Siti Aisyah dengar, teliti gitu, dengar jelas. Ternyata itu kan secara makna semoga kehancuran untukmu, semoga kamu racun. Sam itu bisa diartikan racun juga. Maka Siti Aisyah melaporkan kepada Nabi. Nabi menjawab dengan waalaikum. Waalaikum itu artinya semoga kamu juga gitu. Gitu. Semoga kamu juga. Jadi cukup waalaikum. Ini menjadi salah satu dasar kalau orang non muslim cukup dengan waalaikum. Tapi sekali lagi ya menurut saya, mohon maaf, ya ini kan dalam lingkup muasyarah ya tidak apa-apa kalau misalnya waalaikumsalam ya tidak apa-apa ya, artinya tidak usah kaku gitu kan. Nanti gara-gara itu entah ada apa kalau kan, apalagi yang tidak paham. Teman-teman kita kan saya rasa banyak, kita punya teman orang Cina kan apa ya. Waalaikumsalam. Begitu Pak Haji kurang lebih, wallahu a'lam ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ngaji ini. Berapa menit lagi kita? Kurang lebih 20 ya? 20 menit lagi ya? Ya, 20. Oke lama. Allahu Akbar, gila. Tapi diniatnya kita terakhir itu sudah yang pas doa sunnah. Ya, doa sunnah. Karena nanti pekan depan kita masuk ke hafalan hadis. Nah, nanti ada hafalan hadis Bapak-bapak. Ini yang saya sampaikan ya, syukur-syukur pacak dihafal, mendak pun ndak apa. Hafal arti bayilah ada hal. Ya. Ini doa sunnah agar yang menyaksikan secara live juga tahu. Ini kita sudah belajar banyak ini. Ada doa sebelum makan, doa jika lupa baca doa makan ya. Doa setelah makan, pelajaran 4 sunnah-sunnah makan. Jadi tadi saya kan khotib juga di Masjid Al-Hikmah Girimaya. Ya, saya sampaikan jangan sampai masih ada yang makan itu tangan kiri. Kita mengamalkan sunnah Nabi itu kan sebagai wujud takwa kita kepada Allah. Kata sahabat Ali kan seperti itu. Jadi kalau bisa makan tangan kanan. Kalau orang yang kidal itu udah jadi alasan. Insya Allah kalau dibiasakan terbiasa nanti. Walaupun dia kidal. Banyak kasus kok yang dia kidal tapi makan bisa dengan tangan kanan. Jangan lagi ada yang minumnya berdiri. Kalau bisa minum duduk, ya mau duduk di kursi, duduk dimanapun. Kalau ada di kursi ya seperti jongkok itu kan. Sada salatif tuh. Sada salatif kan yang kemarin yang jongkok gitu kan, syarat duduk. Jangan ada lagi yang tidak hafal doa-doa sunnah, misalnya doa masuk toilet. Itu yang saya sampaikan salah satu materi khutbah tadi. Karena inilah wujud cinta kita kepada Nabi kita juga kan, dengan kita mengamalkan sunnahnya yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran 4 sunnah makan, pelajaran 5 sunnah minum, pelajaran 6, 7 doa sebelum tidur dan bangun tidur, berikutnya doa masuk toilet dan keluar toilet. Nah terakhir ini tadi bacaan-bacaan yang disunahkan untuk berbagai keadaan ya. Kalau bisa nih bisa kita amalkan ya, dan kita
sampaikan kepada yang belum tahu seperti itu ya Bapak-bapak ya, insya Allah ya. Ya kita langsung ngaji aja. Ini tadarus keliling aja dulu. Insya Allah pekan depan baru kita mulai. Yuk. Terakhir di surah apa ini? Al-Baqarah 48, halaman 48. Yang panjang atau satu ayat Ya. halaman. Kenapa ini? Ini untuk mungkin setan itu ayat apa itu? Itu yang terakhir. Oh, hamazati syayatin itu ya. Itu Bapak baca habis baca Al-Fatihah. Oh. Halaman 48 ya? Oh. Yang panjang itu yang dibaca ke daya. yang panjang. Belum dibaca. Belum panjang. Pas Pak Mulyadi kemarin dah. Oh iya. Kemarin dah. Oh, jatah satu halaman. Yang satu ayat panjang itu ya? Ayat 282. 282 ini. Ya ayat lagi. Rasa tahun tamat. Oh, belum khatam. Berarti pekan depan habis maghrib langsung ngaji kita. Biar waktunya bisa lebih banyak. Al-Imran berarti. Ya? Udah selesai berarti ini? Sekarang Al-Baqarah terakhir. Oh iya. Sekarang ayat 282 ya. 282. Baik, mari kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti 282 yang panjang ini ya. Kita baca dulu. Saya baca ya. Nanti satu ayat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimma tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadirah
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Pak Haji, kalian ada ya? Lanjut Pak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dam. Tahan lagi, ba'dukum ditahan dulu. Oh, ikhlas kan. Fa in amina Fa in amina ba'dukum ba'dam falyu'addil ladzi antumina. yu'addil ladzi, hamzah sukun, ladzi ulang dari fal yu'addil ladzi antumina amanat. zi-nya coba pendek, fal yu'addil ladzi tumina, jadi zi-nya tidak panjang. Wal yu'addil ladzi Ya, tumina ama. Wal yu'addil ladzi atumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumush syahadah wa may yaqtumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi tuba memantul wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Hasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amannar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Coba sebelum lanjut ke Faidi, Pak Hasan, masir si wa ilaikal masyir. Baik. Faidi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma taksat Diulang, wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'ahisna in nasi'na aw ata'na
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Qablina, memantul qablina. Alal ladzina Alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna Tahan ma dulu. la Pak Edi izin ditahan dulu mimnya. Tuhammilna. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Cukup, kita tutup. Sadaqallahul azim. Biar selesai Al-Baqarah jadi enak. Pekan depan mulai surah surah Ali Imran ya. Baik, ada pertanyaan ini yang mau ditanyakan terkait bacaan tadi? Ya. Kang Aman. Wa'ana waghfir lana. Kola ini kalau dilangsung baca langsung boleh. Lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Tapi langsung juga nggak apa-apa. Ya, artinya baik saja kalau kalau lanjut baik saja, tapi lebih baik berhenti. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Haji aman? Masya Allah. Apa? Tapi kacamata ada Pak Haji kan? Ada. Maksudnya kalau ada D, kita patungan, kita beliin Pak Haji. Punya plus nih. Plus. Pak Haji plus kok. Oh, kacamata baca. Oh. Minus. Ada kalau ada D, yuk kita sedikit murojaah nih, masih ada waktu. Kita murojaah hafalan. Jadi Bapak-bapak kalau di rumah tahfiz kita yang saya asuh, rumah tahfiz Salsabila, itu di juz 30 apa ya? Kita itu membagi. Jadi tujuannya sebenarnya agar anak itu seperti bangga dia kalau misalnya sudah menyelesaikan level-level tertentu. Jadi seperti ada tantangan juga. Jadi juz 30 itu kan kalau saya tidak salah itu ada 34 surah kalau saya tidak salah. Nah itu kita bagi beberapa level. Level pertama yang dari bawah. Jadi bukan dari atas, bukan dari An-Naba, tapi dari bawah. Level 1 itu dari surah An-Nas sampai dari Al-Fil sampai An-Nas. Itu ada 10 surah. Nanti naik ke atas. Kan dari yang paling mudah ya. Naik ke atas ada 6 surah level 2 dari surah Az-Zalzalah sampai Al-Humazah. Level 3 6 surah juga. Dari surah Ad-Duha sampai Al-Bayyinah. Udah ada 22 surat. Nah, lalu kita jemputnya dulu paket. Tapi saya ganti jadi level gitu. Level 4 itu ada 5 surah dari surah Al-Ghasyiyah sampai Al-Lail. Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail. Lalu itu 5 surah sisanya. Level 5 surah dari Al-Mutaffifin sampai Al-A'la. Terakhir baru level 6 dari surah An-Naba sampai Al-Infitar. Kira-kira Bapak al-hafal level 1. Al-Fil sampai An-Nas. Lah hafal lah pasti, hafal. Ya kita baca bareng-bareng di surah Al-Fil. Yuk. Kita baca surah Al-Fil ya. Mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Coba kita sekarang sambung ayat. Pak Haji, ayat 1 baca.
Alam taro. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum khairan. Alam yaj'al kaidahum fi. Ulang, pamulkan. Alam Alam taro yaj'al. Ayat kedua. yaj'al kaidahum Fi. tadlil. Udah sampai tadlil. Itu ayat kedua. Lanjut, Muhammad. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lanjut. tarmihim bihijaratin min sijil Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, biasanya kalau baca bareng-bareng ya ikut baik, ikut kan ikut. Coba siko-siko sendiri yang ketahuan. yang namanya bagian sadaqallahul lah. Nah, ini variasi murojaah. Nanti bapak-bapak mempraktekannya sama temannya. Ya, insyaallah ya, pekan depan kita mulai. Iya, harus diulang. Harus diulang. Ya. Ya, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Berkah semuanya ya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah.